untuk kita bersama. Baik, di sini kita akan mempelajari morfologi atau bentuk dari gulma itu sendiri. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama tentang gulma. Apa sih gulma itu? Ya, silakan. Suatu tanaman yang kiranya tumbuhnya itu tidak diinginkan oleh manusia dan menyebabkan dan mengganggu tanaman yang diinginkan manusia, dan mengeluarkan beberapa gulma mengeluarkan alfa itu zat yang kiranya mengaruhi pertumbuhan tanaman yang diinginkan manusia merambat. 100 sudah lengkap. Artinya gulma itu adalah tanaman yang salah tempat dan tanaman yang menimbulkan kerugian dibandingkan kelebihan yang dimilikinya. Dalam arti di sini gulma dapat berkompetisi dengan tanaman budidaya sehingga dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari hasil tanaman yang kita budidayakan. Artinya gulma ini merupakan salah satu bagian dari organisme pengganggu tanaman yang secara penuh dapat merugikan kita sebagai petani. Jadi petani diidentikan dengan pengelola atau pengolah dari bagian tanaman yang dibudidayakan. Jadi seperti itu. Menurut macamnya, gulma itu sudah kalian ketahui berdasarkan daur hidupnya, kemudian bentuknya, bentuk daunnya, kemudian dari asalnya. Di sini kita untuk praktikum pertama ini kita melakukan proses identifikasi atau mencari informasi terkait keberadaan gulma pada suatu areal tanaman budidaya. Nah, karena kita tanaman pangan, maka gulma yang kita identifikasi atau gulma yang perlu kita kelola di sini, jadi dikelola ya. Di dalam pengelolaan itu artinya kita memanajemen. Jadi tidak semuanya gulma itu dapat menimbulkan kerugian dalam tanda kutip sesuai dengan pengetahuan dan arti dari manusia itu sendiri. Seperti di kuliah kemarin saya memberikan informasi bahwasannya bagian atau gulma-gulma yang sudah diketahui itu ternyata sudah naik tingkat atau naik derajat ya. Yang tadinya menjadi tanaman pengganggu akhirnya menjadi tanaman yang dibudidayakan. Salah satunya tanaman herbal, kemudian tanaman hias seperti tanduk rusa kemarin itu, paku-pakuan, pakis-pakisan, itu semuanya sebenarnya dapat merugikan inangnya atau apa inang itu? Tempat tumbuh, karena dia bersifat parasit. Jadi dia bisa hidup pada permukaan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang sudah mati. Itu katanya bersifat parasit. Dari gulma yang dari benalu kemarin, jadi macam-macam gulma itu yang bisa merugikan kita sebagai seorang petani. Jadi endingnya itu kita bukan berbicara masalah akademik ya di sini, bagian dari akademik, tapi kita berbicara, saya berbicara kepada Anda seorang petani gitu. Karena hasil akhir pengguna kita itu adalah petani. Maka dilakukan suatu cara atau metode yang dapat memberikan kalian cara alternatif yang baik, yang cepat. Tetapi kita sudah paham bahwasannya pada bagian-bagian tertentu gulma tersebut yang pasti muncul pada tanaman budidaya. Maka kalian gunakan metode pengambilan sampling atau metode sampling. Jadi sampel aja. Maka kalian gunakan alat yang disebut apa nih? Minimum plot size. Minimum plot size. Jadi minimum plot size ini macam-macam. Ada yang berbentuk persegi seperti ini, bentuk kotak, ada yang berbentuk bulat. Ukurannya menyesuaikan berapa biasanya? 50-50. Iya, 50 kali 50 cm. Ini kalian nantinya di lahan itu melempar minimum plot size ini dengan sembarang atau bukan sembarang tempat ya, tapi
sesuai dengan ketentuan yang ada. Pastikan plot itu harus terwakili antara pojok yang berada di sisi kanan dan sisi kiri, katakanlah seperti ini. Kemudian di tengah-tengah itu harus ada. Nah, jadi kalian lemparkan sebanyak 5 kali nantinya alat minimum plot size ini. Kemudian setelah kalian lempar, kalian ambil di sini, kalian identifikasi gulma-gulma yang berada di dalam petakan minimum plot size ini. Sehingga dengan cara kalian mengambil gulma-gulma yang ada di sana, secara otomatis gulma itu sudah mewakili keseluruhan dari 1 hektar yang ada pada areal tanaman budidaya. Jadi seperti itu. Nah, kalian sudah diberikan pengetahuan kemarin di perkuliahan. Nah, di dalam plot ini nanti bermacam-macam. Ada teki-tekian, ada gulma berdaun sempit, kemudian ada broadleaves atau gulma berdaun lebar. Nah, yang pastinya karena ini di suatu area lahan, pastinya adalah gulma daratan. Nah, contohnya kemarin ada Imperata cylindrica, Sinodon dactylon, macam-macam. Kecuali nanti kalau minimum plant size-nya ini berada di, mungkin di sini ada genangan, katakanlah di sini ada genangan. Pasti gulma yang ada di areal daratan dengan gulma yang berada di katakanlah permukaan yang basah itu berbeda. Karena ini kebanyakan adalah aquatic weed atau gulma yang hidup di areal perairan. Lain lagi dengan katakanlah di sini pematang sawah. Pasti di sini ada aliran irigasi. Itu pun juga akan berbeda gulma-gulma yang ada di saluran irigasi. Kemarin ada lantana camara, apa lagi? Kiambang. Terus ada Echinoclea grusgali. Nah, nama-nama seperti ini itu kalian harus sudah pahami. Laporan membuat tabel seperti ini, berikan nama, nomor, kemudian nama lokalnya apa, kemudian klasifikasinya. Ini ada Urdu, kemudian ada Bindom, ada kelas. Pokoknya berbicara masalah identifikasi itu apa saja kriterianya ya. Kemudian ada morfologi,
Morfologinya bagaimana bentuknya? Ini menceritakan tentang akar, kemudian teki, apakah itu termasuk teki-tekian, daunnya bentuknya seperti apa, gitu ya. Kemudian daur hidupnya, berkembang menggunakan apa? Kemudian manfaat. Nah, jadi manfaatnya itu bisa digunakan sebagai sayuran atau digunakan sebagai herbal, tanaman herbal. Jadi Anda laporkan di sana nanti gulma-gulma yang Anda temukan di lapangan. Kemudian untuk nama lokalnya itu adalah seperti apa? Katakanlah tadi ada Agratum conizoides. Nah, nama lokalnya itu adalah wedusan. Iya. Karena memang kalau diambil itu seperti bau wedus. Tahu ya, tapi ya wedusan ya. Iya. Oh gitu. Juga ada namanya gulma gerinting. Nah, itu spesiesnya apa? Nanti seperti itu. Nah, jadi kalian lihat, kemudian kalian foto. Nantinya setelah kalian kembali ke lab ini, nantinya kalian foto. Kalian cocokkan dengan buku dan program yang ada di Android Anda. Jadi seperti itu. Ya. Semisal ada nama spesies yang berbeda, Anda kembali ke rujukan pertama, yaitu buku identifikasi gulma ya. Jadi seperti itu.